Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmo Pragabakti. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka, program Pasca Sarjana Pendidikan Dasar kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai terlalu banyak PR sekolah, gangguan kesehatan pada mental anak. Dengan menempuh salah satu tugas mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah, Ibu Dr. Ihsana El Khuluqoh MPD. Baik, pekerjaan rumah ialah suatu tugas yang diberikan oleh guru kepada murid-murid. Tugas tersebut dikerjakan dan diselesaikan serta dipecahkan di rumah dalam hubungannya dengan suatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Jadi, pekerjaan rumah memberikan kesempatan belajar di rumah dan kegiatan-kegiatan ini merupakan perlengkapan bukan sebagai duplikat dari kegiatan belajar di sekolah. Sementara, Nana Sujana mengupakan bahwa tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih luas dari itu, tugas dilaksanakan di rumah, di sekolah, dan perpustakaan atau tempat lainnya. Oleh sebab itu, adanya perbedaan dari pendapat tersebut bahwa pada dasarnya pengertian metode resitasi maupun pekerjaan rumah harus dapat merangsang para siswa untuk aktif belajar baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, selain itu juga Imam Sutari Bernadib merumuskan tujuan pekerjaan rumah ialah sebagai yang pertama, merangsang agar siswa berusaha lebih baik, memupuk inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Yang kedua, membawa kegiatan-kegiatan sekolah yang berharga kepada minat siswa yang masih terluang, waktu-waktu terluang dari murid agar dapat dipergunakan secara konstruktif. Dan yang ketiga, memperkuat hasil belajar sekolah dengan menyelesaikan latihan-latihan yang perlu dikerjakan di rumah. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dalam melaksanakan PR atau pekerjaan rumah untuk siswa atau untuk siswa. Yang pertama, pekerjaan rumah memberi kesempatan pada murid-murid belajar lebih baik. Itu untuk kelebihannya, lebih luas dan lebih giat. Pekerjaan rumah memberi dorongan pada murid-murid belajar dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, menambah pengetahuan murid dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta mengembangkan rasa sosial. Jadi, dengan belajar di rumah, siswa itu akan menambah pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dapat di sekolah itu harus dia ulang atau review lagi di rumah. Terus yang keempat, memungkinkan relasi antara sekolah dan keluarga secara lebih erat dan memperkuat motivasi murid untuk belajar. Jadi dengan adanya PR ini biasanya ada komunikasi dua arah antara murid dengan guru, dan ada juga murid dengan orang tua, ada juga orang tua dengan guru, saling berhubungan. Misalkan di suatu sekolah dia menanyakan, hari ini tugasnya apa Bu, kata wali murid. Nah, guru itu menjelaskan dia sudah belajar ini. Jadi adanya saling keterkaitan dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, dapat mengisi pekerjaan senggang murid-murid dan memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan kemampuan masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Memberikan hiburan, jadi sebagai alat rekreasi, terutama jika tugas itu menarik minat mereka. Makanya ketika memberikan tugas itu, alangkah lebih baiknya kita memberikan tugas itu semenarik mungkin. Misalkan dengan cara memakai metode mind mapping, atau misalkan dengan metode atau media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga siswa itu dapat termotivasi untuk rasa ingin belajar lebih lanjut lagi. Namun di balik kelebihan itu ada juga terdapat kekurangan,
Yang pertama, pekerjaan rumah memerlukan pengawasan yang benar daripada guru dan orang tua. Sukar untuk menetapkan apa tugas itu dipecahkan sendiri atau hanya atas pertolongan orang lain. Terkadang perlu kita ketahui juga, mungkin yang namanya PR itu pasti dikerjakan di rumah atau di luar sekolah, maupun itu secara kelompok ataupun yang individu. Namun PR itu kadang kelemahannya juga dengan adanya PR itu, kadang PR itu dikerjakan oleh orang tuanya sendiri. Jadi tidak menjadikan siswa itu menjadi mandiri. Dan yang kedua, sukar menilai pekerjaan dengan tepat dan adil karena kemungkinan benar menjiplak di dalam tugas secara kelompok. Sering ada murid yang tidak rela bekerja untuk memecahkan bersama, melainkan hanya menyadarkan keseluruhan pada anggota yang lainnya. Jadi untuk PR sendiri, untuk kelompok terutama, terkadang tidak semua murid itu mengerjakan. Ada juga beberapa murid yang hanya menjiplak saja. Yang ketiga, dapat menimbulkan rasa frustasi dan kecewa pada murid kalau tugas kita menarik minatnya dan gagal menyelesaikannya. Juga sukar menetapkan dengan tepat bahan mana yang paling sesuai untuk murid agar dikerjakannya. Dan yang keempat, sukar diselesaikan oleh murid-murid yang tinggal pada lingkungan keluarga yang kurang teratur. Sukar dikerjakan oleh murid yang orang tuanya tidak menyetujui akan sistem pembelajaran pekerjaan rumah. Mungkin karena orang tuanya repot, kadang dengan adanya PR atau pekerjaan rumah itu, karena orang tuanya baru pulang bekerja, lalu anaknya juga pulang sekolah, akan menjadi hal-hal yang sifatnya sedikit mengganggu. Jadi yang harusnya waktunya istirahat, ketika orang tua sedang capek-capek lalu anak menanyakan PR, nah di situ akan terjadinya sedikit perdebatan antara orang tua dengan si anak tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa semua guru pasti memberikan tugas. Oleh sebab itu, kenyataan siswa banyak mempunyai tugas dari beberapa mata pelajaran. Akibatnya, tugas itu terlalu banyak diberikan pada siswa, menyebabkan siswa mengalami kesukaran untuk mengerjakan. Menurut desertasi yang berjudul Academic Stress and Working Memory in Elementary School Studies, stres berlebihan akibat kegagalan akademik dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan daya ingat anak manusia. Sekolah dasar, stres karena tugas sekolah juga bikin anak-anak mudah cemas. Karena adanya tugas sekolah, dia berpikirkan, aduh tugas saya gimana nih, saya belum paham, ingin menanyakan tapi malu. Jadi akibatnya dia stres, apalagi kalau pada hari-harinya dia belum mengerjakan. Nah, untuk gejala stres sendiri, yang pertama harus kita kenali, pentingnya bagi orang tua untuk mengenali gejala stres yang ditunjukkan anak. Gejala stres yang bisa dijumpai seperti anak menangis, tantrum, melamun, mudah marah. Jadi kalau anak sedang melamun, tentang pekerjaan rumahnya bisa nanti ditanyakan. Lalu yang kedua, ajarkan manajemen waktu. Jangan sampai anak itu tidak bisa manage karena waktu pengumpulan misalkan 1 minggu lagi dia santai-santai. Lalu yang ketiga, aktif bertanya dan memeriksa tugas sekolah. Yang keempat, kurangi jumlah kegiatan anak. Yang kelima, beri anak waktu istirahat yang cukup. Nah, jadi kesimpulannya, PR bertujuan untuk memaksimalkan proses pembelajaran serta melatih pemahaman anak mengenai hal yang dipelajarinya di sekolah. Namun, PR yang diberikan dalam jumlah banyak dan setiap hari sangat mungkin menyebabkan anak mengalami tekanan dan stres. Stres berlebihan akibat kegiatan akademik dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan daya ingat anak usia sekolah dasar. Stres karena tugas sekolah juga dapat membuat anak mudah cemas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.